Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makan saya mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke kota Kendari. Nggak lupa makan bakmi. Meskipun telat sehari, selamat Hari Bumi. Yeay! Sekali lagi selamat Hari Bumi untuk kita semua, warga bumi ya. Kemarin itu dirayakan sebagai Hari Bumi internasional. Nah, selama 1 dekade terakhir, mungkin teman-teman di sini sudah tahu bahwa perubahan iklim ini menjadi sebuah isu yang semakin mendesak. Nah, tiap lini masyarakat pun diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadarannya untuk menerapkan konsep sustainability atau keberlanjutan. Nah, Indonesia secara aktif telah berpartisipasi dalam upaya mendukung terciptanya lingkungan yang sustainable. Salah satunya tentunya dengan menerapkan the Sustainable Development Goals atau SDG yang dicanangkan oleh United Nations, terutama nomor 13 nih, Climate Action. Nah, meski demikian, konsep sustainability ini masih menjadi hal yang asing bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Atas latar belakang tersebut, kami, Indonesian Association of British Alumni atau IABA, menyelenggarakan webinar untuk memperkenalkan green marketing. Konsep green marketing ini adalah sebuah prinsip pemasaran yang mendukung sustainability. Bagi siapa? Pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Tapi nggak tertutup kemungkinan para hadirin kita pada siang hari ini tentunya mungkin belum punya usaha sebelumnya, tapi interested banget untuk tahu seperti apa sih membangun UMKM yang sadar akan konsep keberlanjutan atau sustainability. Nah, maka pada hari ini saya mengucapkan selamat datang pada para peserta di webinar kita bertajuk Green Marketing Be Sustainable, More Profitable. Nah, selama 1,5 jam ke depan, acara ini akan dimoderatori oleh saya sendiri, Dinar, yang juga merangkap Menteri di Government Relation IABA. Nah, IABA itu apa? Tadi dari awal udah diputar-putar terus ya videonya. Mungkin peserta di siang hari ini masih asing dengan kata-kata IABA. Nah, sebentar saya mau kenalan sedikit tentang IABA. Nah, IABA itu adalah Indonesian Association of British Alumni atau Ikatan Alumni Britania Raya yang tujuannya ingin menjadi rumah yang nyaman untuk seluruh alumni Inggris untuk kita berteman dan berkolaborasi. Nah, kalau teman-teman penasaran tentang apa sih itu IABA, you could always connect with us melalui berbagai platform karena kami sudah tersedia di berbagai platform. Bisa mampir ke situsnya iaba.or.id. YouTube channel juga ada kalau mau lihat acara-acara kita sebelumnya. Di LinkedIn juga ada kalau teman-teman salah satu pengurus bisa mengakui dirinya menjadi pengurus IABA. Facebook group juga terbuka untuk semua. Instagram @iaba.id boleh di-follow. WhatsApp-nya di +62 8111 511 904. Itu juga kontak center kami. Dan email ke helpdesk@iaba.or.id. Nah, nanti perkenalan IABA-nya lebih lanjut mungkin bukan saya yang ngelakuin, tapi Presiden IABA kita yang udah hadir pada hari ini. Tapi sebelumnya, sebentar. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih karena acara pada pagi hari ini, siang hari ini, nggak mungkin terselenggara tanpa dukungan dari salah satu Sustainable Entrepreneur Indonesia, demibumi.id. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya @demibumi.id. Mereka adalah salah satu UMKM lokal yang berfokus pada berbagai produk ramah lingkungan, sehingga konsumennya nanti bisa berkontribusi langsung nih untuk bumi yang lebih baik, diawali dengan penggunaan produk-produk Demi Bumi. Produk-produk Demi Bumi dapat diperoleh melalui situsnya demibumi.id, Tokopedia, maupun Shopee. Yang lebih menarik lagi, if you stay till the end of this event, kita akan punya acara Kahoot, quiz, dan juga akan ada Q&A session yang giveaway-nya dipersembahkan oleh Demi Bumi. Yeay, give a round of applause. Terima kasih. Nanti pemenangnya bakal dapat tawas tingkat dari yang large, medium, sama small. Terus penanya-penanya terbaik bisa dapat cotton bag buat belanja. Very interesting. Saya aja pengen. Nah, jadi jangan kemana-mana, stay till the end. Para peserta juga punya kesempatan untuk mendapatkan e-certificate dari kami. Nah, nggak pakai lama-lama lagi, udah bosen kayak saya akan mengawali acara ini dengan mengundang Presiden IABA, Reda Bawika Putra, untuk menyapa para audiens yang udah 78. Pendaftar kita udah sampai 2.000 orang ya. Baru 78 yang join.
Bertahan Der, kita akan kedatangan lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu kepada Mas Reda Bawika Putra yang saya idolakan dan teman-teman di sini idolakan. Silakan memperkenalkan apa sih itu IABA untuk para audiens dan kenapa sih kita perlu nyelenggarain acara pada siang hari ini. Silakan Reda, kami persilahkan. Ya Mbak Dinar, makasih banyak nih udah menularkan energi positifnya pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi puasa dan yang nggak puasa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, mentor dan orang tua saya nih selama saya menempuh studi di Manchester, yang saat ini juga menjadi koordinator tim ahli sekretariat nasional SDGs Bappenas dan juga anggota Dewan Penasehat IABA 2021-2024, Mas Yanuar Nugroho. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Acara, Speaker, dan juga Wakil Menteri Hubungan Pemerintahan IABA, Mbak Regina Indradi. Yang saya hormati segenap Dewan Eksekutif IABA, Dewan Penasehat IABA, dan tentunya seluruh panitia acara yang telah bekerja keras dan hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar. Selamat siang semuanya. Nah, tadi udah diminta sama Mbak Dinar untuk memperkenalkan diri. Saya perkenalan diri saya sendiri dulu. Nama saya Reda Bawika Putra, Presiden Ikatan Alumni Britania Raya. Sebelumnya menempuh studi di Manchester, makanya jadi bisa masuk ke asosiasi ini. Sedikit memperkenalkan, IABA adalah asosiasi untuk teman-teman yang pernah menempuh studi di Britania Raya. So, kalau teman-teman tahu ada teman-teman di sekitarnya dulu pernah main bareng di Inggris, terus pengen bikin kolaborasi bareng, ini adalah wadah untuk teman-teman sekalian. Nggak perlu dapat sertifikat, nggak perlu lulus, pokoknya selama teman-teman sudah pernah menempuh studi selama 3 bulan saja di Inggris, teman-teman bisa memanfaatkan wadah ini dengan semua resource-nya untuk bisa membuat kolaborasi yang lebih baik. Di IABA kita punya komunitas-komunitas spesifik nih, khusus untuk peminatan seperti industri, hobi, dan lain-lain. Contoh hobinya mulai dari olahraga futsal ada, olahraga golf ada, IABA golf ada, IABA runners juga ada, yang sore hari ini ada acaranya juga. Industri, kita ada IABA energi, IABA digital and tech, dan khusus pada acara hari ini, ini adalah acara dari komunitas IABA SDG, yang diskusinya atau pembahasannya atau kegiatannya berkaitan dengan Agenda 2030 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Acara hari ini, konsep green marketing yang dibahas pada hari ini itu setidaknya mencakup 3 goals dari 17 goals yang sudah dicanangkan di UNDP. Goals yang pertama adalah poin nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Poin nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dan poin 13, seperti yang sudah dimention sama Mbak Dinar tadi, penanganan perubahan iklim. Webinar hari ini adalah bentuk dukungan kami, IABA, terhadap tercapainya goals-goals tersebut. Kita pengen konsep green marketing ini disebarluaskan sehingga makin banyak masyarakat yang at least aware, at least tahu dulu deh, baru kemudian syukur-syukur bisa ngambil peran untuk mensukseskan kegiatan atau agenda tersebut. Saya dikasih tahu panitia bahwa hampir 40% dari peserta yang mendaftar hari ini adalah para pelaku UMKM. Jadi saya harap topik acara hari ini dapat match, dapat bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM, sehingga dapat informasi mengenai wawasan green marketing. Bisa diterapkan baik untuk dalam kehidupan berwirausaha maupun dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai produsen, pelaku bisnis, maupun sebagai konsumen. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk seluruh panitia atas terselenggaranya acara pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan balasan atas kerja keras dan kebaikan yang diberikan oleh teman-teman sekalian kepada para peserta webinar acara hari ini. Izinkan juga saya memanfaatkan momen hari ini untuk bersilaturahmi menjelang Idul Fitri. Saya mewakili keluarga besar Ikatan Alumni Britania Raya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa
dan juga selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan segala hal yang kurang berkenan selama dari semua aktiviti yang telah kita jalankan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Dinar, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Mas Reda atas sambutannya. Mas Reda ini lo udah ngambil kerjaan saya, harusnya minta maaf itu di belakang-belakang menjelang Idul Fitri. malah udah diambil di awal, tapi nggak apa-apa. Ini untuk menyemangati teman-teman yang mungkin sekarang hari ini berpuasa ya. Terima kasih banyak Mas Reda. Sip, jangan lupa kapok ikut event IABA ya Mas Reda, karena banyak banget komunitas kita dari mulai cycling sampai running sampai SDG, fokusnya banyak banget. Jadi IABA tuh seru banget. Kalaupun teman-teman belum pernah studi di Inggris gitu ya, maka join acara-acara IABA juga sama menariknya. Jadi jangan lupa di-follow @iaba.id. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memperkenalkan 2 orang pembicara kita pada pagi hari ini. Oh, siang, sorry. Pagi, rasanya waktu London gitu, pagi-pagi. Nah, siang hari ini, yang satu adalah seorang alumni kenamaan dari Manchester. Ini kayaknya betah banget belajar di Manchester ini, Bapak Yanuar Nugroho. Beliau adalah alumni kebanggaan IABA, menempuh masternya dan PhD-nya di University of Manchester. Sekarang beliau itu Kepala Sekretariat Sustainable Development Goals di Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, nanti pembicara utama kita, salah satu kebanggaan IABA, Regina Inderadi, adalah salah satu rekan IABA juga. Beliau menempuh pendidikan di University of Nottingham dan telah lebih dari 6 tahun jadi pengajar di BINUS Business School. Nah, studi dan penelitiannya itu berfokus untuk wirausaha yang berkelanjutan dan mendukung wanita-wanita Indonesia untuk menjadi sociopreneurs. Jadi dibabat semua nih sama Mbak Regina abis Kartini tanggal 21 April kemarin, terus Earth Day kemarin banget tanggal 22 April. Hari ini kita ngomongin green marketing. Mudah-mudahan di sini juga banyak wanita-wanita produktif yang bergabung untuk mengembangkan UMKM-nya ya. Nah, tanpa lama-lama kami akan mengundang keynote speaker kita, Bapak Yanuar Nugroho, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dinar, Reda, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya waktu berapa lama nih Mbak Dinar? Mau ngasih sejam, tapi nanti... jangan dulu, pembicaranya itu Regina, bukan saya itu hanya mengantarkan. 10 menit ya, 10 menit seperempat jam paling lama ya. Nanti ngobrol-ngobrolnya itu ya, jadi biar Regina lebih panjang daripada... Siap. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya tahu ini dilema yang dihadapi oleh Regina sebagai seorang pengajar. Saya dulu mengajar di Business School di Manchester sampai tahun 2012 sebelum pulang ke Indonesia saat itu. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, saya bekerja dari seorang akademisi 12 tahun di Inggris, pulang bekerja untuk pemerintah. Dan tanggung jawab saya adalah yang kita bicarakan siang ini. Saya itu satu di antara 5 negosiator dari Jakarta yang ditugaskan dari awal menegosiasikan yang kita sebut dengan SDGs. Saya cerita kalau nggak salah ke Reda atau ke Irsan ya. Kalau ke New York sekali 2 kali itu enak gitu ya. Tapi kalau Anda harus ke New York 25 kali dalam 2,5 tahun untuk negosiasi, beda sekali. Jadi saya mau memulai dengan cerita singkat tentang SDGs atau TPB bahasa Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini bukan sesuatu yang pada hakikatnya diimpos dari luar gitu, didesakkan dari luar ke pemerintah gitu. Bukan. Karena dengan atau tanpa SDGs, kita akan mengurusi warga kita yang miskin, ya atau enggak? Dengan atau tanpa SDGs, kita tetap akan mengurus timbangan, ya atau enggak? Dengan atau tanpa SDGs, tetap akan mengurusi orang-orang sakit, ya atau enggak? Karena itu mandat konstitusi. Karena itu mandat untuk negara yang waras, ya memang harusnya begitu. Dan kalau negara kita yang negara waras, ya harusnya ngurusi itu. Dengan atau tanpa SDGs. Jadi, koreksi saya yang pertama adalah SDGs itu bukan dikerjakan negara. Sustainability itu bukan dikerjakan negara, karena, oh iya ya, zamannya berubah, bukan begitu. Tapi memang karena part dari mandat konstitusi. Itu nomor 1. Kalau Anda lihat di layar itu,
Dari tahun 2000, namanya MDGs, ke sekarang SDGs. Kalau dulu cuma ada 8 goal, sekarang ada 17 goal, 169 target, 289 indikator. Kalau kemarin di MDG kita bicara triple P, people, planet, profit, di SDGs tidak ada lagi triple P, yang ada adalah 5P. People tetap, planet tetap, nggak berubah toh, planetnya nggak berubah, orangnya nggak berubah. Tapi gagasan tentang profit itu sudah di-drop. Meskipun komunitas bisnis pasti akan bertanya, lo kenapa di-drop? Karena kalau profit, implikasinya adalah akumulasi, entah yang lain, peduli amat yang lain. Karena itu P yang ketiga dalam SDGs adalah prosperity, bukan profit. Lalu peace dan partnership. Itu perbedaan yang paling mendasar. Saya usul pada Mbak Dinar dan pada Reda, kalau mau ngobrol lebih jauh nanti mengenai bisnis dan sustainability, undang IGCN, Indonesia Global Compact Network. Itu adalah asosiasi pengusaha-pengusaha kita, pengusaha-pengusaha bisnis yang memang mempromot dan menjalankan ini. Bukan hanya sekedar marketing gimmick, bukan hanya sekedar, tapi memang mengubah proses bisnis. Itu note saya. Note saya yang kedua adalah ini. Capaian kita, data final, data official yang dilaporkan pada PBB, laporan terakhir ke PBB adalah tahun lalu. Ini sekarang bulan 4 tahun 2022, laporan ke PBB adalah tahun 2021 kemarin. Dan datanya selalu menggunakan data setahun terakhir. Baru 56% yang hijau. Indikatornya improving. Dari 289, ini saya bilang. 19% butuh perhatian. 25% datanya nggak ada. Nah, apa saja? SDG dibagi dalam 4 pilar. Sosial, ekonomi, environment, dan tata kelola. Justice and governance. Saya nggak akan membacakan. Saya hanya mau bilang kepada Anda, belum sepenuhnya tercapai. Ya kan? Memang belum. Kerja kerasnya masih banyak. Tapi hari ini, kita mau bicara mengenai goal 13. Mengapa saya kaitkan dengan hak asasi? Mengapa saya kaitkan dengan hak asasi? Karena seringkali ketika kita bicara mengenai bisnis, yang di depan mata kita adalah konsumen. Notion sebagai warga negara langsung hilang karena semuanya konsumen. Padahal di situ yang paling penting justru bagaimana bisnis tidak hanya profit atau tidak hanya menjadi profitable, tetapi karena bisnis itu juga bekerja dalam sebuah lingkungan yang tidak hanya melihat orang sebagai konsumen, tapi juga sebagai warga negara. Goal 13, iklim, kaitannya bukan ke konsumen atau warga sebagai konsumen, tapi warga sebagai orang yang punya hak asasi. Anda lihat, goal 13. Dan itu official. Yang terkait dengan human rights dari goal 13 adalah rights to health, right to adequate food, and right to safe drinking water, right of all people to freely dispose of their natural wealth and resources, dan protection from natural disaster. Loh, kok jauh banget ya, hari ini katanya kita mau ngomong green marketing. Saya cerita ini agar Anda punya gambar besarnya. Bahwa bukan karena produkku hijau ya, kamu beli ya, karena goal 13. Enggak, wrong. Bukan itu. Beli produkku ya, karena membantumu lebih sehat. Beli produkku ya, karena nutrisinya benar. Beli produkku ya, karena aman. Begini. Beli produkku ya, karena kemasannya, externality-nya, di-internalize. Karena harga yang kamu bayar termasuk harga untuk daur ulang. Nah, itu yang benar. You will never be able to market something and claim it as green if it is not naturally green. Anda nggak bisa jualan. Ini ya beli karena hijau. Nggak bisa. Anda harus bisa, Anda hanya bisa mengatakan dan bisa menjual sesuatu hijau jika itu memang hijau. Kalau nggak, kan Anda membohongi konsumen. That's why this perspective between goal 13 and human rights is so
important. Saya tunjukkan. Ini kelompok rentan. Goal 13, kelompok rentannya itu. Anak usia dini. Kasihan nggak anak usia dini itu jadi sekarang target marketing kayak gitu. Mulai dari empati sampai dengan kagak jelas makanan-makanan. Masyarakat dengan tingkat kesehatan rendah. Masyarakat usia senja. Masyarakat dengan tingkat akses dan mobilitas rendah. Ujung di bawah adalah climate itu, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim. Ini yang mau dicapai. Oke? Gimana itu? Negeri ini punya rencana. Strategi yang namanya ekonomi hijau itu ada. Penanganan limbah dan ekonomi sirkuler. Pengembangan industri hijau. Pembangunan energi berkelanjutan. Rendah karbon di laut dan pesisir. Dan pemulihan lahan. 5 itu. Itu yang dikerjakan pemerintah. Pemerintah nggak bisa ngerjain semuanya. Itu mengapa kerja bareng dengan banyak pihak, termasuk swasta. Ya. Irisannya seperti apa? Gampangnya kira-kira kayak gini. Pembangunan rendah karbon itu, industri hijau, pemulihan lahan, pengelolaan limbah, ekonomi sirkuler, kelautan pesisir, energi, transportasi, pertanian. Berketahanan iklim itu soal air, kesehatan, pemulihan lahan, kelautan pesisir, pertanian. Maka ada irisannya. Jadi, kalau Anda tadi yang kita UMKM, Anda bergerak di bidang itu, you work on this. Anda berkontribusi pada situ. Saya hanya membuat contoh. Ini beberapa contoh, lalu saya akan berhenti. Ini contoh implementasi LCDI, Low Carbon Development Initiative. Rehabilitasi mangrove bekas tailing di Belitung itu 50-60 juta loh tambahan pendapatan kelompok pengelola ekowisata di sana. Sumber pendanaannya 22,2 miliar. Environment benefit-nya, mangrove-nya 50 hektar tanam di bekas penambangan. Emisi gas rumah kacanya turun. Dimanfaatkan berapa? 164 orang langsung pindah ke green job, ya. Kolaborasi bareng. Itu di Belitung. Di NTT 1 juta tambahan per keluarga per bulan. 200% produksi padi. Gas rumah kaca emisinya turun. Ketahanan pangan, kapasitas petani naik, kesejahteraan petani. Itu contoh di implementasi program pembangunan rendah karbon. Ini di Kota Waringin, Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah, sorry. Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Dia naikin tambahan pendapatan sekaligus menjaga hutan dan menurunkan emisi GRK. Lihat, manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, manfaat sosial. Itu persis yang disebut Reda tadi. Goal 8, Goal 13, Goal 15. Kalau kita bekerja benar, yang didapat benar. Lama, iya. Susah, iya. Tapi memang bukankah hidup yang benar begitu? Kalau hidup seperti makan mie instan, kamu tuangi air panas langsung matang, something is wrong with your life. Rehabilitasi, Das Ciliwung. Contoh. Ini manfaat ekonominya 15-30 juta per bulan tambahan bagi penjualan kopi dan madu. 100 hektar lahan terdegradasi direhabilitasi. Dan ini contoh saya 2 terakhir. Ini di NTT, di Rote, Ndau, karena mereka kemudian punya rencana kerja bersama pemerintah, kapasitas masyarakatnya dibantu, di desa Boni, oleh Asin dan Bolatena, itu soal ekonomi, airnya, daerah kering kan, kemudian pangan lebih sustainable, dan energi, dan terakhir, ini mangrove, di masyarakat pesisir di Deli Serdang. Ini pendidikan. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita bicara ekonomi hijau, kita bicara green marketing hari ini, mudah-mudahan Anda tidak kehilangan gambar besar. Mengapa kita perlu berbisnis secara lebih sustainable? Mengapa kita perlu hidup lebih sustainable? Bahkan pemerintah, mengapa pemerintah perlu memerintah dengan cara yang lebih sustainable? Ini bukan soal memenangkan pemilu atau bukan, ini bukan soal mendapatkan profit sekarang atau tidak, nanti sepatutnya tidak. Tapi karena Anda nggak akan bisa menentang fakta, buminya satu. Bumi yang satu itu makin rusak kalau kita tidak mengubah cara kita berbisnis, cara kita memerintah, cara kita hidup, bahkan cara kita belajar. Terima kasih. Selamat sore. Wah, tepuk tangan virtualnya dong teman-teman untuk
Pak Yanuar, aku langsung tergugah. Waduh Pak Yanuar, rasanya pengen denger lebih panjang lagi nih. Tapi mohon maaf, Pak Yanuar, mohon maaf. Pembicaranya Regina, bukan saya, Dinar. Jadi Iya siap. Regina. Mohon izin bertanya nih Pak Yanuar, apakah akan stay sampai nanti sesi tanya jawab Saya akan stay. atau apakah Saya akan stay? Oke, baik, terima kasih. Berarti nanti foto-fotonya belakangan ya Pak. Tapi merekap sedikit dari tadi paparan Pak Yanuar. Kita diajak jalan-jalan lihat hutan mangrove, lihat rote dan lihat Deli Serdang gitu ya. Bagaimana sebenarnya selama 20 tahun terakhir mungkin perkembangan dari MDG ke SDG sekarang fokusnya lebih banyak, tapi lagi-lagi we only have one planet, so we're all responsible, everyone involved responsible. Why? Karena tadi seperti Pak Yanuar bilang, ini kembali lagi karena ini adalah hak asasi human right buat generasi kita dan buat generasi-generasi setelahnya. Menarik banget Pak Yanuar, terima kasih banyak. Tapi sekarang kita akan lebih fokus tentang bagaimana teman-teman UMKM yang udah hadir di ruang webinar kita pada siang hari ini bisa menerapkan apa yang tadi gambaran besar yang sudah diberikan Pak Yanuar ke dalam usaha mereka. Bagaimana praktik baiknya, apa yang harus mereka lakukan, dan mungkin salah satu caranya adalah melalui green marketing. Maka nggak lama lagi, tanpa berpanjang-panjang waktu, saya akan mengundang pembicara kita, Regina Indradi. Kepada Regina, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dinar, thank you so much. Saya mau share screen dulu ya sebentar. Udah kelihatan ya? Saya bisa share screen dulu. Oke, sudah kelihatan Mbak Regina. Oke, terima kasih. Thank you juga ya, Mas Yanuar. Tadi I took several notes, important notes, and I look forward to discuss about SDGs more with you. And thank you so much for IABA. It's an honor for me to get this chance, this opportunity to be a speaker for this webinar. Dan webinar kita ini berjudul Green Marketing, Be Sustainable, More Profitable. Dan ini adalah strategi green marketing untuk UMKM yang diharapkan bahwa sebagai praktek pemasarannya ini dapat meningkatkan daya saing bagi UMKM. Tadi udah diperkenalkan juga ya tentang saya, so I really happy today because I can convey the presentation about green marketing and its connection with sustainability in particular. Jadi saya juga jadi dosen di BINUS mengajar bisnis sustainability semester ini, dan kebetulan ini adalah topik yang buat saya cukup menarik and especially kita juga pilih topik ini because yesterday kita merayakan yang we commemorate Earth Day di 22 April. So Hari Bumi kalau di bahasa Indonesianya gitu and mungkin kita ada yang bertanya gitu kenapa sih kok harus ada peringatan Hari Bumi gitu Jadi peringatan Hari Bumi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bumi yang ditinggali manusia. And of course tadi udah dibahas juga di sesinya Mas Yanuar, that we only have one Earth. Ini cuma satu-satunya bumi yang ditinggali manusia gitu Kita belum koloni ke Mars nih. Termasuk melindungi lingkungannya juga merupakan tanggung jawab manusia yang hidup di dalamnya. So ini adalah suatu peringatan untuk kita lebih memaknai gitu that we need to invest more in our planet. Ini ada quote yang menarik tadi. Kemarin saya nge-quote mendapatkan quote yang menarik ini yaitu the environment is where we all meet. We all have a mutual interest. It is one thing that all of us share. So we share one planet ini bumi gitu. So we need to take care of our Earth. Saya mau menjelaskan dulu juga bahwa by the end of this session kita akan banyak belajar nih Jadi sebenarnya sih I will try to convey this presentation dengan lebih lebih non-literature gitu Jadi lebih santai. That by the end of the session kalian akan mendapatkan konsep tentang sustainability dan green marketing,
why sustainability is important, green marketing common opinion about it, dan nowadays trendnya, terus dampak dari si green marketing dan bagaimana mengimplementasikannya untuk UMKM. Jadi memang kelihatannya ini cukup banyak ya. Jadi saya coba in quiet limited time saya akan coba menyampaikan semuanya. Semoga ini ya semuanya bisa tersampaikan. Nah, ini tadi Mas Yanuar ya udah kasih lihat juga ya soal apa sih tentang gambar bagan SDG ini yang kita ada 17. That SDGs consists of 17 goals dan green marketing. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apa hubungannya green marketing dengan SDG ini ya? Jadi di sini kalau green marketing kita akan fokus di SDG 8, SDG 12 dan SDG 13. Yang SDG 8 itu adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara tentang inklusif dan berkelanjutan gitu ya, itu adalah untuk mendukung suatu aktivitas yang mendorong pembentukan dan pertumbuhan gitu ya secara inklusif, mendukung kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dari UMKM dan pertumbuhan dari UMKM terutama di Indonesia ya khususnya. Lalu SDG 12, nah ini mungkin ada yang nanya juga, kenapa kok ini masuk ke ada hubungannya sama green marketing nih, gitu ya. Jadi SDG 12 ini adalah goals yang memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan ini ada targetnya nih, yaitu mengurangi separuh dari jumlah sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen, pada tahun 2020 meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air, dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, jadi ini menjadi bagian dari sasaran praktek green marketing ini, yaitu kita juga ingin mengurangi sampah, kita juga ingin meminimalisir dampak buruk terutama dari proses produksi atau manufacturing prosesnya atau dari raw materials yang digunakan untuk proses produksi termasuk pembuangan limbahnya. SDG 13 itu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Jadi kalau SDG 13 itu tadi udah dibahas juga ya sama Mas Yanuar. Jadi ini tentang climate change gitu ya. Salah satu targetnya dari pemerintah adalah memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan pengurangan dampak. Jadi green marketing ini adalah tema yang dipilih selain in honor to commemorate Earth Day ya, tapi karena kita juga menyadari ya bahwa perubahan iklim ini kan inevitable sifatnya. Jadi untuk memberikan kesadaran gitu ya dan meningkatkan kapasitas terutama pengetahuan terhadap bagaimana memerangi perubahan iklim itu cukup penting. Dan saya mau bicara dulu sedikit tentang sustainability ya sebelum kita masuk ke green marketing. Jadi sustainability ini terdiri dari 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Seringkali kita sebutnya kalau people ini society, profit itu berhubungan dengan finance, dan kalau planet ini berhubungan dengan environment. Ya, jadi ini adalah 3 pilar utama dari sustainability. Nah, kenapa jadi hubungannya si green marketing ini sebagai praktek dari pemasaran berkonsep hijau terhadap sustainability? Karena dia letaknya ada di sini. Dia ada letaknya di planet ya. Dan yang ketika ini beririsan maka akan menjadi penopangnya sustainability. Jadi itu gambaran umumnya ya tentang sustainability. Dan sesuai judulnya ya, kita ada be responsible. Be responsible itu adalah mengelola bisnis yang bertanggung jawab ya artinya. Dan ini terkait dengan ESG.
ESG itu apa? ESG adalah environment atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola. Jadi, ESG ini mungkin bisa digambarkan dari skema yang saya berikan di sini ya. Salah satunya adalah kalau di environmental itu ada faktor-faktor nih, tolak ukur ya, dimension yang menjadi measurement untuk di ESG yang dimensi environmental ini, yaitu ada water efficiency, energy efficiency, carbon intensity, dan environmental management system. Jadi saya nggak terlalu mau detail banget ya soal ESG ini, tapi saya hanya ingin menunjukkan gitu ya, to showcase the relation of the responsible-nya itu adalah di bagian ini, bahwa kita dalam mengelola bisnis, if we want to show that we are responsible, that itu sangat terkait dengan isu seperti environment, social, dan governance. Dan ini adalah istilah-istilah yang mungkin ya beberapa dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah dengar ya, dan ini terkait dengan green marketing, tapi seringkali itu di masyarakat gitu ya, atau kalau kita bicara dengan rekan kerja atau kita membaca majalah, artikel atau daily digest tuh mungkin nggak ditulisnya green marketing, tapi kita mengenal istilah-istilah lain gitu ya. Regina. Jadi sebenarnya kita sebelum saya jelasin satu-satu sesnya ya, kita mau masuk dulu nih ke polling session. Kita mau masuk dulu ke polling session. Jadi di polling ini akan diberikan link untuk menjawab ini ya, pertanyaan yang saya tulis di sini. Bisa dicek juga pollingnya itu di kolom, udah muncul ya pollnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti how many of you sudah cukup familiar dengan istilah green marketing? Jadi kayak yang tadi saya bilang itu ya, kita tuh sering baca atau kita mungkin suka ngobrol sama rekan kerja gitu ya, atau teman kita, tapi mungkin tanpa sengaja kita sudah tahu istilah green marketing, tapi yang sama tuh banyak banget istilah-istilahnya gitu ya. Nah, saya pengen lihat nih hasil pollingnya, sebenarnya seberapa banyak dari kalian yang udah cukup familiar dengan green marketing term ini. Dan saya juga mau tahu how many of you yang owns a business sudah mengadopsi praktek green marketing ini. And apakah bisnis itu menurut opini kalian itu perlu menjadi sustainable? Dan berapa banyak dari kalian yang merupakan konsumen green products atau konsumen produk-produk dari green marketing ya, dan apakah itu profitable? Nah, ini sedang berjalan nih pollingnya. Mungkin ini baru sedikit ya, but seberapa familiar Anda dengan konsep green marketing sih? So far ini udah over half itu pernah dengar tapi kurang paham gitu ya. And it's very normal gitu ya, karena memang this is bicara sustainability itu kan cukup luas gitu ya. Dan nanti kita bahas juga ya, kenapa green marketing ini, jadi tadi yang dari slide saya sebelumnya, kenapa green marketing ini tuh sebenarnya umum diperbincangkan, tapi mungkin kita banyak kurang ngeh gitu ya. Lalu yang kedua, bagi Anda yang memiliki bisnis, apakah sudah mengadopsi green marketing? Jadi ini almost 100% ya, jadi ini 96% itu mengatakan belum. Ya. Jadi this is quite related ke yang tadi yang pertanyaan nomor 1 gitu ya, bahwa mungkin banyak yang udah dengar tapi masih nggak terlalu ngeh gitu ya sama green marketing. Lalu yang ketiga, menurut Anda apakah dunia bisnis perlu untuk menjadi sustainable? Dan ya, I totally agree with the audience juga ya, that kita
kalau untuk masa mendatang ya terutama, if we want to create a business that a sustainable business itu yang diperlukan untuk di-establish. Terutama apalagi nih nanti di akhir sesi setelah mungkin kita ada pemahaman lebih tentang green marketing, akan ada ide juga ya untuk how to create about bisnis yang sustainable. Lalu yang keempat, apakah Anda merupakan konsumen green products? Nah, untuk menjadi konsumen green products tuh nanti ada juga nih pemaparannya ya. Tapi pasti kalian ada beberapa yang udah menjadi konsumennya dan ini dijawab oleh 67% sudah menjadi konsumen green products. Lalu apakah green marketing bisa memberikan keuntungan? 100% mengatakan setuju ya, bahwa this green marketing profitable. And yes, indeed, nanti kita akan bahas juga tuh, kenapa sih kok bisa profitable gitu ya. So thank you yang udah isi polling. So saya akan lanjutkan ya. Jadi berdasarkan hasil bahwa mungkin pernah dengar tapi kurang paham, saya akan balik ke previous session yang slide sebelumnya ya tentang ini. Jadi ada istilah green industry, green marketing, environmental marketing, ecological marketing, sustainable marketing, ini sama ya. Ini sebenarnya sustainable business, green product dan green economy. Jadi ini semuanya kayak mirip-mirip ya. Terdengar kayak mungkin kita bisa bilang it's green industry or green economy. Kita pakai tulisannya mungkin or gitu ya. Karena kita pikir mungkin sama. Atau sustainable marketing sama green marketing. Oh, itu mungkin sama juga gitu ya. Jadi sebenarnya tuh dari green industry dulu ya. Kalau green industry itu adalah sebuah konsep pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi perusahaan industri ini diharapkan menggunakan sumber daya yang berkelanjutan, juga industri yang menggunakan proses-proses manufacture-nya secara efektif dan efisien gitu. Disebutnya justru itu green ya. Green industry. Jadi ada hubungannya dengan industri. Nah, green marketing itu sendiri sering dikaitkan dengan environmental marketing dan ecological marketing. Jadi perbedaan antara environmental, ecological itu sama, nggak ada bedanya ya. Jadi mereka itu masuk ke dalam definisi green marketing juga. Tapi memang berdasarkan evolusi dan sejarahnya dari green marketing, itu didului oleh environmental dan ecological. Jadi dari sejarahnya tuh sebelum tercipta istilah green marketing, itu dikenal dengan environmental marketing atau ecological marketing. Nah, ada lagi sustainable marketing. Nah, bukannya nanti ada yang bilang kok green marketing beda sih sama sustainable marketing gitu ya. Nah, kalau sustainable marketing, itu mungkin kita bakal bilang bahwa oh ini adalah suatu strategi marketing yang berkelanjutan gitu ya. Tapi kalau secara literature sustainable marketing itu adalah suatu praktek pemasaran untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan atau stakeholders termasuk customer dengan tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Jadi sifatnya berkelanjutan gitu. Jadi kalau sustainable marketing itu bisa dimasukkan juga sih mirip-mirip ya sama green marketing, aktivitas pemasaran yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Sedangkan kalau green marketing itu masih berhubungan dengan yang aspek lingkungan ya. Jadi dia ini kalau orang mempraktekkan green marketing itu adalah aktivitas pemasaran, dia melakukan aktivitas pemasaran yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu ada lagi sustainable business, maaf ya ini saya salah ketik. Jadi ada lagi sustainable business. Sustainable business itu apa? Jadi sustainable business itu adalah biasanya kita sering menyebutnya mungkin green business juga ya. Jadi sustainable business sama green business itu sama, yaitu enterprise atau perusahaan atau organisasi yang sudah meminimasi negatif impact atau dampak negatif
yang dapat mungkin merusak lingkungan gitu ya, dan memberikan positive contribution terhadap global or local environment. Jadi memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dan sustainable sustainable business atau green business ini sangat terkait dengan yang tadi ya, yang triple bottom line yang di slide yang sebelumnya ini. Sorry. Ya, ini ya, yang ini disebutnya triple bottom line. Jadi yang people, planet, profit ini disebutnya adalah 3 pilar dari sustainability, dan dia erat kaitannya dengan green business atau sustainable business. Lalu ada green product. Green product itu adalah mungkin kalau dilihat dari ini ya, dari kata produknya, kita udah tahu kalau ini adalah produk. Lalu dia green. Nah, berarti apa tuh? Dia bukan produk berwarna hijau ya, tapi dia adalah produk yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Mungkin ya kita bisa bilang kalau green product ini tidak memberikan dampak terhadap terciptanya polusi, jejak karbon gitu ya, atau carbon footprint. Dan ada green economy. Ini green economy juga sebenarnya cukup umum nih. Mungkin udah banyak dari para peserta di sini yang tahu ya green economy atau ekonomi hijau itu apa. Jadi ekonomi hijau atau green economy itu adalah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Dan tujuannya itu sama, yaitu mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Jadi ya memang sebenarnya hampir semua di sini button-button ini ya adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan, memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Hanya ini beda ya antara industri, ekonomi, marketing gitu ya, atau produk gitu. Jadi ini adalah istilah-istilah ya yang mungkin kita kadang-kadang suka salah kaprah gitu. Saya lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini adalah definisi dari green marketing. Jadi green marketing is a concept that includes our marketing activities developed to stimulate and maintain environmentally friendly consumer behavior. Ya, mungkin kalau saya mau kasih singkatnya dari definisi green marketing ini, terutama yang yang paling secara umum ya, ini adalah praktek pemasaran ya, adalah sebuah metode atau praktek pemasaran yang berusaha menyesuaikan proses di dalamnya atau aktivitas di dalamnya untuk ramah lingkungan atau approach yang pro lingkungan. Ya, jadi ini adalah suatu praktek bisnis gitu ya, boleh dibilang praktek bisnis yang dimana proses pemasaran ini berbasis pada kelestarian lingkungan. Nah, ini nanti luas nih soal bicara ini ya, to be environmental friendly gitu ya, and how to manage this gitu ya. Itu tuh adalah hubungannya dengan sustainability development. Nanti untuk definisi green marketing ini akan lebih tergambar jelas ya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tahu contohnya gitu ya, sama penerapan dan aplikasinya. Jadi tadi saya bilang kalau green marketing itu sebelumnya dari sejarahnya ya, itu dari ecological dan environmental dikenalnya dengan istilah itu. Dan sampai sekarang juga ya, jadi kalau ada kita baca artikel atau jurnal gitu ya, atau paper yang ada tulisannya ecological marketing, nah itu sama dengan green marketing ya, jadi keywords-nya tuh sama. Environmental marketing juga sama dengan green marketing. Lalu di sini
di tahun 2000-an itu muncul istilah baru yaitu sustainable marketing. Jadi ini yang tadi juga ya sempat terbahas di slide yang lalu. Dan tadi dari hasil polling itu beberapa kayak pernah dengar tapi kurang paham ya. Nah, ini mungkin untuk yang pernah dengar tentang green marketing, ini ada mindset ya atau opini-opini masyarakat tentang green marketing ini. Jadi ini saya collect dari semua sources yang ada gitu ya, pendapat-pendapat masyarakat tentang green marketing. Ada yang bilang green marketing ini cuma sekedar marketing campaign atau cuma iklan atau gimmick ya. Terus kalau dibilang green marketing pasti langsung berpikir green products. Dan green products itu apa? Herbal products ya. Jadi kayak jamu ya, obatan-obat tradisional ya. Dan itu langsung kepikirannya ke situ. Expensive. Lalu costly. Ini kalau expensive itu dari sisi konsumen, kalau costly dari sisi produsennya ya. Mungkin kalau produsen seringkali untuk mengadopsi green marketing ini atau beralih gitu ya, itu pasti berpikir, oh ini memang costly, saya harus banyak mengeluarkan biaya nih gitu kan. Dan ada lagi opini yang bilang bahwa ini no benefit to business karena costly, alasannya balik lagi ke costly. Dan green marketing ini hanya untuk multinational enterprises atau large companies aja. IKEA atau Unilever, P&G ya, perusahaan-perusahaan besar aja yang green marketing. Jadi UMKM mungkin nggak terlalu penting gitu ya. Jadi ada yang berpikir seperti itu. Dan ada yang kalau disebut green marketing langsung kepikirannya reforestation atau reboisasi ya, penanaman pohon atau berhubungan dengan hutan gitu. Jadi ini adalah common mindset-nya tentang green marketing. Belum lagi nanti ini di akhir sempat Mas Yanuar tadi di speech awal juga mungkin secara tidak langsung menyampaikan tentang isu greenwashing ya. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya tentang greenwashing. Jadi ini adalah mungkin apa ya kalau saya bilang seperti gimmick atau cuma sekedar campaign gitu ya. Itu adalah mungkin ya apa ya sisi negatifnya dari konsep green marketing yang sebenarnya baik loh gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan fakta-fakta gitu ya yang mendukung bahwa green marketing ini beneficial terutama untuk UMKM. Dari majalah Forbes ya di tahun 2022, key trends that will drive small business in post-COVID era. The benefits of environmental sustainability and the cost of pollution are increasingly recognized. Jadi sebenarnya karena trennya itu sekarang makin populer ya green marketing ini. Saya akan berusaha cepat ya. Sustainability itu menjadi new normal. Jadi sangat umum ya kalau sekarang orang bilang kalau sustainability itu ada di mana-mana karena udah jadi new normal. Dan ini adalah fakta lain tadi udah disebutkan juga oleh Mas Yanuar soal permukaan laut itu naik dan mungkin kehidupan human being on this planet makin terancam dan karena ada dampak lingkungan. So it's very important for us to fokus on praktek-praktek yang lebih memperhatikan aspek lingkungan ya. Dan ini ada fakta lain yaitu bahwa the increasing threat of climate change coupled with the pandemic has caused trends in sustainability. Dan berdasarkan ini ada suatu hasil riset dari Nielsen, dari survei terhadap 30.000 sampel, 55% rela untuk membayar produk green marketing lebih mahal karena dipercaya bahwa produk green marketing itu akan lebih tahan lama atau awet. Nah, ini ada lagi suatu hasil survei yang menyatakan bahwa 66% dari global consumers mengatakan bahwa mereka willing to pay more for sustainable brands gitu. Jadi ini fakta yang menarik ya kalau menurut saya bahwa untuk beralih ke green marketing atau mengadopsi green marketing itu bukan hal yang merugikan melihat dari trend purchasing customer-nya ya dari fakta survei Nielsen tadi. Dan itu mengingatkan ya waktunya 5 menit lagi.
Oke, thank you diingatkan. Dan ini ada fakta lain ya soal tren terbaru, apa ya? Ini data yang cukup baru ya, bahwa brand-brand gitu ya atau produk yang mempraktekkan green marketing itu mempunyai masa depan yang cukup cerah. Jadi kalau kita lihat di sini ya dari fakta-fakta ini, masa depan untuk mengadopsi green marketing sangat cerah ya, nggak cuma untuk UMKM sih, untuk semua organisasi. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa in the future, people will become more concerned untuk what they buy, from whom they buy, and how it impacts the environment and their life. Dan ini yang nggak kalah penting nih, green marketing bisa membuat produk terlihat lebih eye-catching karena memiliki apa ya? Ini kan suatu konsep ya, gitu ya, dan pasti mempengaruhi dari produk yang dijual. Dan untuk konsumen yang memiliki high awareness pada lingkungan, ini sangat eye-catching banget. Dan ini adalah contoh benefit yang bisa diperoleh kalau beralih ke green marketing. Dan karena terbatas waktu, saya ingin langsung nunjukin benefit yang diperoleh oleh UMKM ya. Maaf kalau saya agak ini. Jadi ini adalah untuk mempraktekkan green marketing untuk Bapak Ibu yang memiliki UMKM atau hendak mendirikan UMKM. Anda bisa mulai dari step di mana Anda memasukkan keberlanjutan terhadap bisnis ekosistem Anda. Cara memasukkannya adalah dengan mungkin seperti ini. Ini contohnya. Support eco-friendly programs dan menjalin partnership dengan bisnis-bisnis yang sejalan. Saya akan lanjut ke contoh yang lokal ya, yaitu salah satu sponsor kita yaitu Demi Bumi, di mana sebagian keuntungan dari penjualan digunakan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang hidup ramah lingkungan. Dan hampir semua produknya itu adalah locally sourced and ethically sourced ya, dan terbuat dari recycled packaging. Jadi ini contoh UMKM yang sudah mengadopsi green marketing ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ini ada lagi contoh lain. Jadi banyak ya sebenarnya sekarang tuh di Indonesia local made products itu yang sudah mengadopsi green marketing ini. Maaf, saya harus skip yang ini ya. Dan ini ini yang terakhir ya, ini UMKM yang menjual produk fisik dan ingin menerapkan green marketing sebagai strategi keberlanjutan. Kalian bisa mulai dari step-step yang seperti memformulasikan produk dengan dampak lingkungan yang sedikit dari proses produksi, misalnya memilih raw materials atau mungkin bahan mentah dan proses produksi itu yang meminimalisir jumlah limbahnya. Beralih ke kemasan biodegradable, buat program atau campaign untuk mengimbangi jejak karbon atau carbon footprint, dan fokuskan pesan pemasaran seputar peduli lingkungan. Dan be spesifik tentang bagaimana R&D yang sudah dilakukan untuk meyakinkan pelanggan kita. Dan gunakan klaim-klaim yang mudah dipahami, seperti carbon emission atau emisi karbon, dan inisiatif seperti penanaman pohon atau mengumpulkan sampah. Jadi saya juga merupakan seorang konsumen green marketing ya. Jadi saya menggunakan produk skincare untuk sehari-hari, di mana kemasannya itu terbuat dari recyclable bottles, dan saya harus mengumpulkan semua yang udah kosong itu untuk ditukarkan mereka gitu. Jadi saya dapat poin dari situ. Jadi itu contoh ya UMKM yang mempromosikan strategi green marketing. Dan ini ada contoh lain kalau Anda adalah pemilik UMKM di food and beverage industry. Anda bisa memilih kemasan take away yang terbuat dari bahan daur ulang, hindari styrofoam ya. Dan pertimbangkan no packaging ya. Jadi mungkin ada yang bertanya juga nih, loh kalau kita pakai kemasannya tuh bahan daur ulang atau recyclable gitu ya, itu tuh mungkin mahal ya, costly gitu ya. Tapi kalau lihat dari benefitnya tuh Bapak Ibu ya, dengan mungkin kontribusi kita juga terhadap lingkungan gitu ya,
kita akan lebih mudah untuk mendapatkan target market, terutama mereka yang konsumen sangat fokus untuk peduli lingkungan, gitu ya. Kita akan mendapatkan target customer baru, yang dimana target customer itu di masa mendatang diprediksi akan menjadi lebih huge, gitu. Jadi peluangnya tuh masih sangat banyak. Dan ini adalah impact ke merek, ya, ke brand produk Anda. Selain akan di-considered sebagai forward thinking, ya, atau yang berpikiran modern, ya, brand masa depan yang cukup modern, gitu ya. Tapi bisa trustworthy juga, bisa dinilai ethical, dan dapat membedakan bisnis Anda dari pesaing, gitu. Dan Anda akan bisa memperoleh daya saing yang lebih tinggi. Dan ini untuk menutup materi saya hari ini, yaitu say no to greenwashing. Tadi Mas Yanuar juga sudah menyampaikannya, untuk jangan memberikan konsumen, ya, itu adalah false campaign, ya. Karena kalau memang harus green, ya dia harus totally green, gitu ya. Means dia beneran natural, beneran sehat, free of chemicals, recyclable, less wasteful of natural resources. Jangan kita bilang kalau kita menjual produk natural, tapi sebenarnya pembuatan dan proses produksinya itu menggunakan kimia. Jadi itu dia ya, inti dari say no to greenwashing. Jadi ini aja, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika saya tadi agak cepat-cepat gitu ya, karena kita ada limitation untuk waktu, dan mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di Q&A. So, thank you so much untuk para peserta, para audiens, teman-teman sekalian, teman-teman IABA, dan rekan-rekan dosen, dan teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti pemaparan materi ini. Saya akan mengoper ini ke MC kita, yaitu Mbak Dinar. Thank you. Baik, terima kasih banyak Mbak Regina atas penjelasannya tentang green marketing. Sepertinya sudah cukup jelas. Meski saya rasa mungkin yang hadir juga udah punya banyak pertanyaan, karena udah banyak pertanyaan nih muncul di chat box. Tapi sebelumnya saya mau mengundang Pak Yanuar Nugroho dulu ya, karena ada satu pertanyaan nih yang tadi dijawab ke panitia, dan rasanya memang harus dijawab oleh ahlinya nih gitu. Saya nggak bisa menjawab, apalagi Mbak Regina juga nggak bisa menjawab gitu ya, Mas Reda apalagi. Jadi kita undang saja ahlinya. Ini saya akan coba slide ya. Pertanyaan yang tadi masuk nih Mbak, mungkin ini sebenarnya agak umum ya. Ada 17 goal dari Sustainable Development Goals yang udah disepakati dunia dan negara-negara dari periode 2014 sampai 2030. Nah, Indonesia ini kan turut mendukung program dunia tersebut, tapi katanya dirasa ada beberapa indikator nih yang masih ketinggalan, gitu ya Pak Yanuar. Nah, kira-kira indikator-indikator apa sih yang ketinggalan? Nah, saya kalau misalnya nanya pertanyaan ini, kayaknya Mas Yanuar bakal jawab 3 SKS nih ya Pak Yanuar ya, karena banyak banget nih kayaknya nih yang ketinggalan. Nggak tahu, kalau yang nanya ada di sini, boleh coba open mic. Saya pengen tahu, karena saya nggak paham pertanyaan itu. Oh. Saya coba, kalau ada orangnya coba. Boleh kok open mic. Karena gini, indikator yang Anda masukkan itu gimana? Ada 289. Goalnya ada 17. Targetnya 169. Indonesia baru 56%. Tadi udah saya tunjukin kan slide-nya. Di bagian-bagian mana yang kita jalan dengan baik, di bagian mana yang belum baik kan? Saya tunjukkan lagi ya. Boleh. Ini kalau nanya sampai ke level indikator, saya mau nanya balik, yang mana yang Anda mau tahu? Karena memang banyak, dan di lingkungan, di bidang lingkungan, dari 77 indikator, itu 65% yang statusnya hijau. Yang tidak ada data itu 27%. Anda tahu nggak termasuk apa? Termasuk data deforestasi. Begitu ngomong soal data, beda kementerian, beda. Mbak Regina, ketika Anda bicara misalnya mengenai tadi, dampak pada gas rumah kaca. Kementerian Perhubungan punya angkanya, Kementerian LHK punya angkanya, dan itu harus direkonsil. Ya kan? Seperti itu Indonesia
saya bilang ke teman-teman, sebaiknya kita jujur saja deh. Kita harus ngomong komunitas internasional. Mana yang bisa kita capai dengan baik, mana yang belum, mana yang datanya atau indikatornya belum available. Itu kalau dibuka, banyak itu Mas atau Mbak, saya nggak tahu yang nanya ini Mbak atau Mas, ada 21 ini. Itu baru yang lingkungan ya, pilar. Anda lihat itu kan? Ya kan? Di lingkungan, di pilar sosial, 45 indikator, 52%. 28 indikator belum. Sosial itu apa sih? Kesehatan, pendidikan, kesehatan, pendidikan, bantu perlindungan sosial, banyak itu indikator. Ekonomi, dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf Mbak, kalau jawaban saya tidak sangat bulat di sini, karena Indonesia memang capaiannya baru 56%. Saya mengatakan baru, karena memang kalau target 100% kan masih jauh ya itu ya. 56% itu baru 161 dari 289. Itu PR-nya masih banyak banget. Kerjaannya masih banyak banget. Dan itu memang harus dicoba dicapai tahun 2030. Pemerintah sekarang targetnya tahun 2024, yang saya tahu misalnya ketika saya sekarang menjadi koordinator tim ahli di Sekretariat Nasional SDG, saya mendapatkan tugas misalnya untuk pilar sosial dari sekian banyak, tugas saya itu 2. Mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dan mengintegrasikan perlindungan sosial. Itu tugas saya di pilar sosial. Di pilar ekonomi, tugas saya 2. Mendorong sustainable investment dan development financing. Pembiayaan pembangunan dan investasi berkelanjutan. Artinya, tadi Regina sudah bilang kan, di sektor berkelanjutan dan bisnisnya juga secara berkelanjutan. Di lingkungan, di pilar lingkungan, saya dapat tugas dari Pak Presiden itu 30 juta hektar konservasi laut dan mitigasi perubahan iklim. Di pilar terakhir, tata kelola, 2, reformasi birokrasi dan digitalisasi. Jadi setidaknya yang ditugaskan itu Mbak moderator, Mbak Dinar, itu kita we have achieved some, but it is not enough gitu ya. Jadi memang masih panjang, masih berat. Saya senang tadi Regina menjelaskan kepada teman-teman pelaku bisnis, dan saya baca di chat, tentu saja nanti Regina akan menjawab misalnya, kalau gitu yang mana duluan ya? Untung dulu atau sustainable dulu? Ya kan, ada di chat itu kan. Saya kira ini diskusi yang memang perlu dibawa ke ranah praktikal seperti ini. Bisa itu kan, bagus banget itu kan. Saya senang justru. Kalau yang seperti ini, saya nggak tahu kalau teman-teman IABA nanti mau tertarik mendiskusikan SDG-nya, nanti kita bisa bikin sesi lagi. Nanti kita undang Bu Vivi atau kita undang dari Bappenas yang menangani ini secara langsung. Bisa juga kita ngobrol. Tapi jawaban saya itu ya Mbak Dinar ya, untuk memberikan konteks gitu ya. Lain-lainnya saya kira fokus balik ke Regina tadi yang sudah memberikan banyak, terutama saya menikmati tadi beberapa slide terakhir tadi yang langsung fokus banget. Kalau Anda pelaku bisnis, yang kerjakan sebaiknya apa kayak gitu. Itu saya kira exchange-nya banyak. Kan tadi saya juga sudah memberikan beberapa contoh kan. Tapi Regina tadi kan sangat praktikal. Silakan Mbak Dinar. Terima kasih banyak Pak Yanuar. Iya benar tadi, action plan yang di-share Regina di beberapa slide terakhir itu sangat bermanfaat kayaknya ya. Tapi memang menyambung ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita pada siang hari ini. Ada Tari Raditya Imanza, nih saya bacakan. Ini tadi pertanyaannya juga sempat disinggung Mas Yanuar ya, tentang ketika ini ada bisnis baru nih, mana duluan nih Regina? Profitability atau sustainability dulu nih? Nah, kita baru bikin, rasanya kan wah cuan dulu yang penting ya kan, tapi apakah bisa nggak sih dibarengin sebenarnya dengan membangun konsep sustainability ini? Silakan Rek. Oke, ini jadi tadi kita kan konsep judul apa sih? Judul awal kita kan be responsible, be apa? And profitable, profitable. Ya, gitu. Jadi gini, kalau lihat dari urutan judulnya itu kan berarti kita responsible dulu, habis itu kita profitable ya. Tapi tadi kalau dari slide saya lupa nih slide yang keberapa gitu ya. Itu untuk bisa mendapatkan profit ya, itu ada faktanya gitu ya, bahwa efek dari kita mempraktekkan green marketing ini, yaitu kita menjadi lebih trustworthy, kita bisa mendapatkan target market baru nih, yaitu konsumen yang peduli lingkungan, yang lebih fokusnya tuh aspek lingkungan ya. Dan mereka ini kan
makin besar nih proporsinya. Ini dari surveinya Nielsen ya, gitu. Dan otomatis ketika brand kita jadi, saya sebutnya brand equity ya, itu tambah kuat gitu ya. Kita trustworthy, kita forward thinking juga gitu ya. Kita punya image yang bagus deh gitu ya brand kita. Jadi itu udah otomatis kita mungkin akan dapat apa ya? Suatu competitive advantage di compare sama kompetitor kita. Dan itu dia tuh, di situ letak profitable-nya. Saya harap menjawab ya pertanyaannya. Sure. Menjawab. Benar banget. Jadi sebenarnya bisa ini ya. Iya, gimana Raditya, udah terjawab ya pertanyaannya ya? Udah Mbak Dinar, thank you Mbak Regina. Thank you banget. Thank you. Nah, pertanyaan kedua nih datang dari Fandi. Kalau misalnya Fandi mau nyaut langsung juga boleh ya, tapi saya coba bacakan dan saya rekap. Nah, meningkatkan ketertarikan konsumen akan kepedulian lingkungan dan membuat peluang bagi perusahaan untuk menerapkan green marketing, itu gimana caranya sih? Nah, karena mungkin aspek utamanya how to attract consumers ya, Rek. Coba Rek, ada tips-tipsnya nggak nih pertanyaan dari Fandi? Regina masih di mute. Sorry Mbak Dinar. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana attract customer ya dengan green marketing seperti itu? Sorry, ada gangguan sebentar internetku tadi. Enggak, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan ketertarikan konsumen akan kepedulian lingkungan gitu. Tapi sekaligus memberikan peluang bagi perusahaan nih untuk menerapkan green marketing. Ada tips-tipsnya enggak? Nah, jadi maksudnya how to encourage our customer gitu ya. Jadi pertama yang harus diyakini yang step pertamanya ya, itu tadi saya ada gambar ini. Bentar ya, saya share screen lagi. Tadi saya ada roadmap ini. Untuk bisa nge-encourage customer itu kan harus dari produk yang kita tawarkan dulu ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari produk kita sendiri nih. Produk kita itu formulasinya seperti apa, atau proses produksi kita tuh seperti apa. Kita udah memberikan pengurangan limbah ya, atau pengurangan TPA, tempat pembuangan akhir dari hasil produksi kita. Nah, dari situ, dari konsep produk, lalu ke packaging kita. Nah, itulah yang kita berikan campaign ini ke customer kita gitu loh. Jadi supaya mereka juga paham bahwa oh ini produk ini beda ya gitu loh, bahwa produk ini menerapkan green marketing nih yang sesuai step ini ya. Itu sih cara kita mengencourage customer kita gitu loh. Bahwa dengan kita mengetahui formulasinya, proses produksinya ya yang memberikan dampak lebih baik terhadap lingkungan, berarti kita mengencourage mereka juga tuh untuk menjadi lebih peduli lingkungan seperti itu. Menarik ya Regina ya. Jadi mungkin kalau dari penjelasanmu tadi aku nangkepnya mungkin kalau misalnya sebuah usaha menjadi bagian dari supply chain gitu ya, mungkin harus menyadari bahwa pihak-pihak yang terlibat itu bisa diupayakan untuk juga sadar akan sustainability gitu kali ya. Karena tadi kalau aku lihat dari alurnya Regina melibatkan banyak sekali step by step dan pihak-pihak yang terlibat. Nah, pertanyaan ketiga nih Regina, sebelum nanti habis ini kita akan kuis yang bagi-bagi giveaway, tapi pertanyaan ketiga datang dari Raditya. Pertanyaannya, Raditya ini bertanya nih, menghubungkan green marketing dengan green investment ini seperti apa sih relasinya? Dan kalau misalnya sebuah usaha mau menerapkan green marketing, apakah sudah ada lembaga yang menyatakan bahwa oke, usaha kamu itu tergolong green. Nah, gimana Regina? Oh ya, dari data-data yang saya kumpulkan ya tentang syarat ya kalau produk ini sudah green ya, menerapkan green marketing, that we can call that this product is green product gitu ya. Kalau di United States and Canada itu mereka ada ngeluarin, they issue certified green products ya. However, sepengetahuan saya di Indonesia
certifications for green products itu belum ada. Mungkin kalau Mas Yanuar ada, mungkin bisa ngasih tahu kapan kita ada certification ini. Tapi kalau di ya beberapa negara ya di luar negeri itu mereka memang udah ada certified green-nya ya, gitu. Jadi nggak cuma sekedar nih kalau selama ini kita kan kalau beli produknya di toko-toko, mungkin seperti contohnya di kayak natural drugstores deh ya gitu. Itu mereka kan pakai logo recycle, reuse, reduce ya gitu. Nah, itu tuh kita cuma lihat dari label itu aja kan. Nah, tapi kalau di luar negeri tuh mereka beneran ada tulis certified gitu. Nah, mungkin Mas Yanuar bisa bantu saya Mas tentang certification. Oke. Saya bantu sedikit ya. Di Indonesia ada yang namanya sertifikasi Green Label Indonesia. Itu ada. Oke. Terus kemudian saat ini pemerintah kami di sekretariat saya, kami di SDGs, itu sedang kerja bareng sama BSN. Karena SDGs itu ketika produk atau jasa mengklaim to be sustainable kan mesti ada yang memverifikasi kan klaimnya kan. Nah, di luar ISO Standard Organization itu ya, mereka juga menyiapkan ISO. Jadi Indonesia menyiapkan SNI sekarang untuk sustainability, sehingga baik, jadi tidak hanya green ya, Regina ya, tetapi sustainable. Jadi ini dalam proses, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa di launch atau tahun depan, tapi beberapa sudah pelan-pelan. Nah itu ada itu. Dinar itu ngetik ada kan Dinar bener ya yang saya bilang ya, Green Label Indonesia, betul sekali. Namanya Green Label ya Pak, bukan Green Certification ya, atau Certified Green Pak? Itu adalah lembaga sertifikasi, macam-macam namanya. Kamu seperti misalnya organik. Jadi begini, punya lembaga payung untuk sertifikasi itu kesulitan kita. Maka yang dipakai BSN, Badan Standarisasi Nasional. Oke. Tapi sebelum ini, sekarang ini kalau Anda ke pasar, kalian bisa melihat loh ya. Jadi misalnya teman-teman yang UMKM ya, yang produknya organik, itu ada beberapa sertifikasi organik, ya kan? Kalau Anda punya misalnya makanan organik untuk bayi, makanan organik untuk kita, Anda bilang apa kue organik, ada yang sertifikasi. Produknya diperdagangkan secara fair, ada sertifikasi fair trade. Saya tahu persis karena kemarin didorong oleh Oxfam fair trade itu. Kita yang di Inggris kan kuliah waktu, kalau saya nggak ingat nggak teman-teman, kalau di kita Inggris kemudian di tepi jalan, waktu saya tinggal di Manchester, di Oxford itu ada outletnya Oxfam itu kan. Mereka itu mensupport fair trade. Mereka itu waktu di Inggris, saya di Inggris saya masuk Inggris tahun 2000 ya master, saya keluar Inggris tahun 2012. Tahun 2000 sampai tahun 2004 2005 itu ada boykot gede-gedean itu terhadap Starbucks sama terhadap McD. Karena apa? Karena tidak fair traded. Jadi karena tidak fairly traded kopinya itu. Wah, itu ada majalah namanya The Corporation. Saya nggak tahu, coba dicek lagi Mbak Dinar, masih ada nggak itu. Majalah itu namanya Corporation saat itu. Yang mendorong, memberi indeks. Ini mana? Sampai sekarang Indonesia pun punya itu sebenarnya. Nah, jadi ada yang melabeli diri dengan saya ini organik. Kemudian ada Asosiasi Organik Indonesia, namanya AOA kalau nggak salah. AOI, Asosiasi Organik Indonesia. Itu punya sertifikat. Kemudian apalagi gitu punya. Jadi sekarang itu masih banyak. Nah, karena banyak, kemudian pemerintah berinisiatif coba kalau dibuatkan standarisasi nasional. Saya belum tahu juga penerimaannya akan seperti apa, tetapi setidaknya teman-teman, kalau produk Anda mengikuti salah satu sertifikasi, konsumen itu kan lebih tenang gitu ya. Setidaknya gitu ya. Jadi saya tadi juga kepingin ikut mencoba menjawab, meskipun saya bukan pelaku bisnis. Istri saya bikin sabun sendiri tapi tidak dijual kan. Sabunnya saya tahu persis organik ya, di rumah saya semua, saya punya kebun, saya tahu makanan di rumah ini organik, tapi karena nggak dijual, jadi saya nggak ngikutin. Tapi teman-teman, memungkinkan kok menjalankan bisnis yang safe, yang sustainable begitu. And yet at the same time itu profitable, itu bisa. Memang tentu saja ketika kita mulai masuk ke soal marketing, masuk ke soal promosi yang lebih jauh, itu memang perlu ada strategi, dan itu teman-teman seperti Regina yang lebih jago. Tapi saya kira nambahin jawabannya gitu ya Regina ya. Ada kok sertifikasi, ada. Memang belum masif sekali, tetapi ada. Dan tidak hanya green tapi sustainable. Mudah-mudahan segera dijalankan secara lebih. Itu ada banyak pertanyaan itu Regina buat kamu itu. Mungkin perlu itu ya, Mas Yanuar, sosialisasi ke UMKM tuh, Mas. Iya, betul. Karena saya kemarin mengumpulkan data tuh sebenarnya menemukannya yang di luar negeri semua tuh, Mas.
Iya, bener. Saya coba Reda kapan-kapan mengundang coba Pak Menteri UMKM Kang Teten itu kan, Reda, atau staf khususnya itu yang alumni Inggris juga ada kok beberapa di sana, undang aja, ya kan? Kalau dapat referensi dari Pak Yanuar langsung boleh dicatat Mas Reda. Besok Mas, besok ya. Besok kita lanjut lagi. Gitu. Ini ada pertanyaan tuh Regina buat kamu tuh Regina di sebelah kanan tuh di chat itu. Iya. Banyak itu. Nah iya ini tapi saya dengar Pak Yanuar cuma bisa bergabung sampai 15.30, jadi saya mengundang semua peserta untuk turn on cam dulu, kita foto bareng dulu ya Pak Yanuar ya. Mumpung sesi pertanyaan pertama sudah selesai, sudah dibacakan nih. Pertanyaan berikutnya apa? Sesi kedua ini ya, sesi ini ya. Jawab pertanyaan dulu. Kita coba, saya mohon bantuannya ya buat teman-teman diaktifkan dulu kameranya. Wah, nah gini kan seneng ya. Nggak sabar ya Pak punya acara offline ya Pak Yanuar ya. Ya betul. Halal bihalal lah nanti kalau coba kita tunggu. Kalau 2 minggu setelah Lebaran angka kasus nggak naik, gimana Reda? Setuju. Ngopi-ngopi kita di Jakarta. Ya. Halal bihalal. Apa perlu kita yang ke Jogja? Baik. Oke, boleh ya minta tolong teman-teman panitia untuk membantu. Di halaman saya, komputer saya ada 4 page ini, saya bacakan dulu ya. Dari page pertama, 1, 2, 3. Sekarang page kedua, 1, 2, 3. Masih banyak yang baru nyalain kamera, saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3. Oke, page ketiga. Page keempat. Ini banyak yang matiin kamera karena ini pasti ada tim rebahan ini Pak Yanuar. Jadi sambil belajar, sambil rebahan, nggak mau nyalain kamera. Nggak apa-apa, yang penting ilmunya dapat ya. Oke, sip. Nah, oke. Kita akan coba membaca beberapa pertanyaan terakhir nih yang muncul di kolom chat. Wah, saya mau jawab. Ini kebetulan ada rekan IABA juga nih, saya kesampingkan dulu pertanyaannya ya, Bapak Dwi Putra ya, mohon maaf nih. Dia bertanya tentang pengaplikasian blockchain dalam Green Label, itu impact-nya gede nggak nih ke verifikasi sebuah produk? Wah ini kayaknya perkembangannya udah high-tech banget nih, Mas Dwi Putra. Terus ada pertanyaan dari Faisal nih, Regina. Nah ini untuk meningkatkan daya saing UMKM, apakah prasyarat dasar sebagai usaha untuk menerapkan green marketing ini dari skala usaha? Karena 90% kan usaha mikro. Ada nggak nih syarat dasarnya? Apakah dari recycling dulu mungkin, atau awareness akan limbahnya dulu gitu mungkin? Apakah justru di packagingnya? Seperti apa sih syarat-syaratnya, Regina? Mungkin ini lebih mudahnya nih. Tadi saya kan ada contoh ya. Ini contohnya tuh dari, kalau bicara prasyarat gitu ya, ini sebenarnya bukan prasyarat, mungkin ide awal kali ya. Sebenarnya sih rata-rata ya, mungkin mirip-mirip yang ini ya, Demi Bumi Indonesia ini. Sebenarnya ide awalnya tuh adalah kepedulian foundernya terhadap sampah, kepedulian terhadap lingkungan dan sampah gitu ya. Dan karena ingin kontribusi untuk mengurangi sampah ya, sehingga akhirnya dia ingin mengedukasi nih tentang ramah lingkungan. Jadi dia memberikan pelatihan dan lokakarya. Jadi berawal dari situ, dan dia juga akhirnya menjual produk gitu. Yang dimana sebagian keuntungan dari penjualan produknya juga untuk tetap melakukan lokakarya dan pelatihan nih. Jadi sosialisasi ke masyarakat. Jadi ini prinsip dari contoh perusahaan yang green marketing di Indonesia ini tuh dia seperti itu. Itu ya memang bisa jadi inspirasi ya, bahwa memang nggak ada kayak apa ya, suatu patokan prasyarat khusus gitu ya. Jadi bisa mulai dari sosialisasi kalau mengikuti yang apa ya, yang seperti Demi Bumi ini gitu ya, mulai dari sosialisasi dulu. Atau kalau mengikuti yang roadmap tadi itu mulai dari produk kita dulu gitu. Sebenarnya sih jadi nggak ada patokan khusus ya gitu. Nah, nyambung pertanyaan berikutnya nih Regina, karena tadi Regina bilang bahwa mungkin kalau di roadmap
kita bisa mulai dari produk kita sendiri. Pertanyaan dari Adityo Kusumo Ariwibowo ini tadi ditanya, gimana sih caranya solusi packaging protection yang eco-friendly? Udah ada belum ya? Karena sekarang kan customer di seluruh penjuru Indonesia tuh maunya package-nya aman, nggak penyok. Mau nggak mau di-wrap pakai bubble wrap. Ini pertanyaannya sangat praktis sekali, tapi bener juga sih kalau dipikir-pikir ya. Karena kita maunya asuransi pakai bubble wrap udah otomatis banget, pakai plastik yang sampai bergulung-gulung itu. Nah, apakah Regina pernah dengar gimana sih caranya tipsnya untuk packaging yang ramah lingkungan? Tidak basah ya, tidak basah. Wah, ini jujur ya, kalau recyclable paper basah, ya kan, pasti basah gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya ini ya. Tunggu, saya share lagi. Ini ada lagi nih. Jadi sebenarnya cara lainnya itu adalah kita terus berinovasi kali ya. Kita berinovasi terus untuk menciptakan pembungkus makanan. Jadi ini ada contoh lain nih. Ini solusi plastik ya. Jadi ini alternatifnya dari plastik, yaitu pembungkus makanan lilin lebah. Ini dari sponsor kita Demi Bumi. Namanya Beeswax Food Wraps. Nah, mungkin ada lagi nih, mungkin ya. Mungkin ini saya juga belum sempat masukin ke materi, yaitu alternatif plastik lainnya yang juga awet. Jadi bukan kayak kertas yang gampang sobek, gampang ini ya basah. Tapi saya masih ingat waktu itu ada PKM ya, yang itu alternatifnya plastik. Ya mungkin salah satunya seperti ini nih, terbuat dari lilin lebah. Namanya Beeswax Food Wraps. Jadi seperti itu. Saya boleh nggak nambahin dikit, Regina? Ya. Alternatif yang udah saya praktekkan. Ya. Jadi saya mempraktekkan menggunakan besek. Serius. Saya ngirim untuk Natalan, untuk Lebaran, oleh istri saya, masukin ke besek. Itu jelas recyclable, udah pasti dari bambu. Menahan bentuk, kan orang agar tidak mau kotak-kotakan, jadi kalau ada sesuatu Anda masukin ke situ, itu menahan penyok, kecuali ya ditimpa pakai batu gitu ya, penyok ya memang ya, tapi itu kemudian durable, murah, dan mendorong UMKM. Serius. Natal dan Paskah kemarin, hamper saya yang saya kirimin ke teman-teman itu, saya pakai besek. Terus kalau keluarga saya sekarang kirim-kiriman, pakai besek. Diikat pakai tali bambu. Tali aja, tali itu. Dah, pakai besek. Kalau Anda mau agak gaya dikit, ya pakai yang tadi disebut Regina tadi, dari lebah tadi. Namanya ada itu di Shopee, ada di Tokopedia apa, Anda minta dibungkus pakai namanya honeycomb wrapping paper. Dari lebah ya Pak? Dari lebah. Itu bentuknya kayak bentuknya, aduh nggak ada gambarnya sih, saya nggak ada alat untuk online sekarang. Kalau ada bisa share, Anda Google deh. Anda Google ya, namanya honeycomb wrapping paper. Itu seperti packaging itu yang apa, ada lingkaran-lingkaran itu kan ya, tapi recyclable. Sedikit lebih mahal ya. Caranya gimana? Konsumen di-charge. Jadi Anda menginternalisir eksternalitas. Eksternalitasnya kan sampah, eksternalitasnya kan waste gitu ya. Tadi kan Regina bilang kan. Nah, dua cara. Anda yang menginternalisir, atau kalau Anda sudah melepas itu order ke konsumennya yang mengeksternalisir. Saya baru lihat nih Pak, honeycomb paper wrap-nya. Jadi ada kan? Bisa jadi pengganti bubble wrap Pak. Soalnya iya kan? itu buat kayak contohnya paket kosmetik segala macam yang mudah pecah. Ini dia benar-benar bisa ngegantiin bubble wrap yang plastik itu. Iya, seingat saya juga pernah terima, tapi saya nggak tahu namanya Pak. Ada yang bertanya, gimana kalau untuk cairan? Ya kan? Iya tuh. Tuh ada yang nanya, iya. Gelas. Jangan menggunakan botol plastik, tapi botol kaca. Justru kaca. Karena kaca bisa dipakai lagi. Bisa Anda jual, bisa Anda pisah, Anda pilah. Kalau Anda berjualan dengan botol plastik, kemungkinan it goes to waste jauh lebih tinggi daripada botol kaca. Nah. Wah, benar banget. Bicara dari sudut pandang konsumen ya. Saya orang desa soalnya. Iya. Dan saya orang desa, hidup saya di sini, jadi saya harus bertahan hidup dengan cara-cara itu kan.
Terakhir nih Regina, pertanyaan dari rekan IABA kita ya, Mas Dwi Putra tadi ya. Ini kalau misalnya ke depannya ada pengaplikasian blockchain dalam Green Label, ini memberikan impact yang lebih besar nggak ya tentang verifikasi produknya? Mungkin kalau produk-produk brand-brand besar mungkin sudah ini ya, sudah registered ya, punya blockchain-nya sendiri mungkin. Nah, kalau UMKM nih ke depannya kira-kira gimana ya? Would it be beneficial? Apakah pengaplikasian blockchain dalam Green Label ini ya? Tadi kan Green Label sebenarnya infonya dari Mas Yanuar nih, memberikan impact lebih besar. Tapi Green Label ini Mas Yanuar nih ranahnya nih. Tadi saya soalnya kan belum mendapatkan data ya soal Green Label di Indonesia ini. Mungkin ini lebih tepatnya Mas Irisan Yanuar. juga memberi link itu, Irisan. Coba, bentar. Kita lihat dulu nih. Menarik ya, jadi bisa langsung, mungkin tadi juga ada yang kemudian bertanya lagi nih di chat tentang Mas Teguh Nova Irwan ya, lembaga mana yang bisa mengeluarkan sertifikat pengakuan green marketing. Di scroll ke atas Mas di chat itu saya juga tadi udah share ya, ada Green Label Indonesia dari IAPMO dan dari GPCI ya, itu mereka mengeluarkan sertifikasi Green Label. Dan Mas Irsan juga sudah, wah mantap banget, informasinya udah menyeluruh nih ya. Mas Tadi kita Irsan udah lihat. sudah memberikan tambahan ini materi dari lembaga sertifikasi industri hijau dari BPK. Terima kasih banyak Mas Irsan, tambahan informasinya mudah-mudahan berguna untuk semua audiens sore hari ini ya. Nah sekarang saya mau mengundang di bagian terakhir dan mungkin paling seru dari webinar ini adalah merebutkan giveaway. Nah saya akan taruh link di chat box kahoot.it. Nah, teman-teman bisa langsung klik, kemudian masukkan game pin-nya. Nah, ini game pin-nya adalah 1978349. Saya minta Pak Yanuar sama Mbak Regina untuk nggak ikut serta, karena takut menang. Saya takut menang, nanti giveaway-nya yang dari Demi Bumi malah beralih ini untuk istrinya Pak Yanuar. Oke, kita punya 3 tawas. Iya Pak. Saya pamit ya. Saya Oh ikut iya, silakan dulu. Dan memastikan saya tidak ikut kuis. Nanti saya menyamar dari orang lain gitu kan. Terima kasih banyak ya Pak Yanuar atas partisipasinya. Sampai ketemu. Terima kasih Reda, terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak sama ya, Mbak. Enggak tentulah ya. Oke, Siap, thank you Pak. Oke. Sambil mengantar kepergian Pak Yanuar, mengantar kepergian, jadi serem nih bahasanya. Baik, silakan teman-teman turut bergabung di kahoot.it 1978349. Silakan, monggo yang bisa share screen untuk kuisnya. Saya jadi penyemangat aja nih karena. Jadi ini izin tambahan saya, Mbak Dinar. Jadi kita tadi ada Q&A ya, dan banyak terima pertanyaan. Kita juga nanti akan memilih 3 penanya ya untuk mendapat hadiah juga. Iya betul, cuman ada 3 sayangnya ya. Jadi nanti mungkin akan kita random. Jadi akan ada 3 untuk pemenang Kahoot dan 3 untuk dari Q&A. Jadi total kita ada 6 hadiah nih. Menarik sekali, thank you banget Demi Bumi. Oke, masih menunggu peserta-peserta yang lain untuk join di kahoot.it di game pin 1978349 seperti yang tertera di layar. Nah kita habis ini akan langsung ikut kuis. Pertanyaannya juga nggak banyak ya Regina ya. Yang jelas sih sudah dijelaskan dari tadi kayaknya. Pertanyaan nggak banyak, pokoknya cepat-cepatan aja. Kalau Kahoot itu yang penting pastikan internet Anda dalam koneksi terbaik. Nah, karena bisa membawa pulang 3 tawas tin can dari demibumi.id. Dan tadi penanya-penanya yang sudah sangat berani mengumumkan pertanyaannya juga akan dapat 3 set jaring katun di ukuran S, M, sama L ya Regina ya? Betul. Satu set ada 3 ukuran. Iya, nah yang menang Kahoot akan dapat set ya. Yang juara 1 dapat large, jadi bisa belanja di pasar, bawa buah segala macam ya kan. Yang juara 2-nya dapat size medium, juara 3-nya dapat size small. Nah, untuk yang penanya akan kita random nanti untuk dapat 3 tawas tin can. Oke, boleh dimulai kali ya.
Oh, masih ada yang gabung. Oke, sampai 40. Let's see apakah bisa sampai 40 peserta. Kita tunggu 10 detik lagi ya. Oke, mari kita start aja karena sudah 15.40 nih. Oke, kita start 37 peserta ya, memperebutkan. Oh, langsung banyak. Oh, sip, 40. Let's go. Green marketing sama dengan ecological marketing, green economy, atau kedua jawaban benar. Tadi tuh Regina di awal udah capek-capek ya Reg ya ngejelasin apa bedanya green marketing dengan istilah-istilah kehijau-hijauan yang lain. Itu ada di slide yang button-button tadi itu yang istilah-istilah mirip green ya, marketing. Benar, aku aja ingat. Oke, jawabannya yang benar adalah ecological marketing, dan cuma 9 dari 40 peserta yang ikutan. Waduh, semakin mengerucut pemenangnya. Silakan next. Pertanyaan kedua. Green marketing memang terkesan costly karena proses di bagian packaging, R&D, atau distribution. Tadi kayaknya udah dibahas ya panjang lebar juga ya Rek ya ini ya. Tentang kenapa sih kok kayaknya mahal banget. Proses produksi yang saya ulang-ulang tadi. Iya. Oke, time's up. Jawabannya adalah proses R&D. Karena kita udah mikirin gimana sih caranya membuat sebuah produk yang ramah lingkungan. Bukan hanya produknya, tapi proses pembuatannya juga. Oke, next pertanyaan berikutnya. Wah, semakin mengerucut. True or false? Survei dari Nielsen menyatakan masyarakat cenderung mengkonsumsi produk green marketing meskipun harus bayar lebih mahal. Wah, tadi Regina udah berulang kali juga bilang nih, survei Nielsen membuktikan bahwa we're gonna close the quiz in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. True, tentu saja. Saya juga sebagai pengguna produk-produk yang ramah lingkungan sangat senang dan merasa bangga karena meskipun bayar lebih mahal, kita udah berkontribusi untuk planet kita tercinta satu-satunya. Oke, next, let's see who's the winner. Saya akan mencoba membacakan pemenang dari 3 giveaway demi bumi, jaring katun ukuran L, M, dan S. Frederick Meval, juara 3. Nomor 1 Wilbert, nomor 2 Wilbert, dan nomor 1 adalah Bob. Selamat, congratulations. Sorry, izin nih mau ralat. Jadi kalau pemenang Kahoot itu dapetnya tin can. Oh, dapetin can ya? Oke, dapetin can. Sorry banget, Rek. Nah, tetap aja dapat hadiah yang penting. Untuk para pemenang, Bob, Wilbert, dan Frederick, silakan kasih kontak personnya ke panitia ya. Boleh langsung di-chat aja dan disampaikan ke salah satu co-host. Silakan dipilih. Boleh disampaikan ke siapa aja. Saya juga boleh. Nanti akan saya sampaikan. Ya, jadi kontak personnya jangan lupa. Nama dan alamat, kode yes. nggak nyampe ya. Hehe. Jangan sampai ya, jangan sampai udah capek-capek ikut Kahoot, tangannya udah sampai tremor buat mencet cepet-cepet, tapi terus hadiahnya nggak nyampe. Oke, terima kasih sudah share screen. Sekarang waktunya kita untuk randomize pertanyaan teman-teman yang sudah kontribusi tadi di Q&A session. Oke. Siapa yang mau share screen? Mungkin panitia? Oke, tadi yang bertanya ada Pandi, terus saya mencoba inilah ya, mencoba daftarin satu-satu ya dari chatbox kita pertanyaan yang masuk tadi. Ada Fandi, ada Faisal, ada Adityo. Ada Fandi, ada Faisal, Adityo. Kemudian
Oke, sebentar. Jadi yang tanya di atas. Ada, mohon maaf nih ya kepada para panitia atau rekan-rekan IABA yang turut serta dalam tanya jawab, akan ini ya saya nomor 2-kan dulu ya supaya dapat peserta non IABA dulu ya. Oke. Jadi saya akan coba Zafira ya, Zafira Amalia tadi tanya untuk Pak Yanuar, kemudian sebentar. Oh, Faisal sudah, Fandi sudah. Adityo. Sita Supomo. Oke. Oke. Coba teman-teman sambil dilihat, ini benar ya, Fandi, Faisal, Zafira, Sita Supomo. Dari 4 orang ini yang panitia IABA ngaku, nggak ada kan ya? Akan saya randomize untuk dapat pertanyaan, dapat basket ya. Oh, maaf nih Mbak Sita. Mbak Sita Sutomo, Dewan Penasehat kita. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, Bu. Oke. Berarti cuma 3. Kita tidak perlu merandom nama. Wah, iya juga. Ya udah saya masukin semua aja deh biar fair. Oke. Nggak apa-apa ya. Nah, biar fair, semuanya kebagian ya kan. Kita masukin semuanya. Oke, tadi Teku Nova Irwan juga tanya. Ya untuk para audiens yang sudah turut berkontribusi, bertanya dan ngobrol-ngobrol sampai Yanuar dan Mbak Regina di sini. Oke, sekarang saya akan mau randomize nama untuk dapat 3. Oke. 3 teratas dari randomize list kita ini akan mendapatkan hadiah ya. Dari Demi Bumi 3 set jaring katun ukuran small, medium, dan large. Saya juga mau sebenarnya, tapi nggak boleh. Oke. Kok nggak mau dia? Oke, sebentar. Mohon maaf ya. Ini. Oke, ini VP saya, Bapak Dwi Putra. Selamat ya Pak Dwi Putra, selamat Ibu Sita Supomo, dan selamat ke Zafira, 3 pemenang giveaway kita sore hari ini. Bawa pulang set jaring katun ukuran S, M, L dari demibumi.id. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Hadiah akan dikirimkan mulai minggu depan, tapi agak ini ya, mirip-mirip pre-order, jadi agak lama gitu. Sabar aja ya, ditunggu. Iya, oke. Oke. Nah, berarti ya sekali lagi ya saya mau berterima kasih kepada Regina juga sudah menyampaikan materi yang luar biasa sore hari ini, Rek. Insya Allah yang mencerahkan semua teman-teman yang hadir, yang sudah meluangkan waktu dari jam 2 tadi di tengah-tengah puasanya mungkin untuk mendengarkan sharing tentang green marketing dan gimana caranya sih getting involved dalam usaha yang turut ikut serta menjaga sustainability planet kita. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sponsor kita @demibumi.id karena telah menjadi salah satu pioneer UMKM yang mengedepankan sustainability. Terutama juga terima kasih giveaway hadiah-hadiahnya, bikin kita semakin semangat di sini. Dan tadi seperti Pak Presiden IABA kita bilang, ini waktunya kita untuk kembali berpuasa karena udah 10 hari terakhir ya, sebentar lagi Ramadan. Kami selaku penyelenggara dari IABA mengucapkan mohon maaf
Mohon maaf apabila selama penyelenggara acara kami punya banyak kekurangan. Acara ini direkam dan nantinya bisa ditayangkan di YouTube IABA. Jangan lupa follow sosial media IABA @iaba.id dan join grup-grupnya. Kalau punya kenalan yang alumni Inggris, jangan lupa diajak juga jadi member IABA. Nah, mungkin dengan begini saya akan menutup ya. Saya akan menutup webinar kita pada sore hari ini. Makan siang ikan kembung, minumnya es teh boba. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa follow IABA. Nah, selamat berakhir pekan, selamat berbuka puasa, selamat sore. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Dina. Thank you, everybody. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, bagi yang pemenang ya tadi Thank you silakan. semuanya.